Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 2 di bulan Juni tahun 2023 ya. Dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian guys. Dimana hari ini buat teman-teman semua yang masih menikmati liburannya ya, agar tetap selalu ingat untuk kesehatan kalian guys, karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya di 1,29%. Ini cukup bagus banget guys ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya meskipun tipis di 0,45% guys. Kemudian untuk Ethereum mengalami kenaikan juga di 1,2%. Kemudian untuk BNB hijau tipis guys di 0,29, kemudian untuk SRP di 1,34%, Cardano juga naik di 1,2%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya pergerakan untuk altcoin tidak jauh berbeda dari Bitcoin guys, dan rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1% saja guys ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, untuk time frame daily di sini terlihat untuk close candle-nya kemarin sempat merah ya. Dan setelah pergantian candle, di sini terlihat langsung retest kembali guys di harga $27.000. Ini bagus banget dan sekarang masih mempertahankan harganya di atas harga tersebut guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin kemarin ya mengikuti saran dari kita untuk mengambil DCA di sekitaran harga 26.500 guys, atau di sekitar 26.000 ya untuk teman-teman yang masih konservatif. Jadi nanti kita akan update lagi perkembangan dari Bitcoin ini, dan buat teman-teman semua ya, untuk sementara memang marketnya belum terlalu banyak perubahan. Pergerakannya juga bisa dibilang masih sideways, memperlihatkan adanya indikasi bahwa para investor pun ya masih menunggu bagaimana perkembangan market secara global guys. Oke, kita langsung saja guys untuk melihat bagaimana informasi hari ini guys. Yang pertama ya, kita lansir dari harian thedeviant.io, di mana di sini diinformasikan ini adalah update ya dari informasi yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa CEO dari platform multi-chain ya kemarin ini dinyatakan hilang dan menyebabkan beberapa riak ya di seluruh industri kripto ini guys. Jadi diinformasikan di sini ya bahwa industri blockchain ini mulai merasakan dampak dari hilangnya CEO multi-chain ini guys. Jadi bridging atau jembatan untuk blockchain terbesar ya berdasarkan asetnya, karena layanan untuk setidaknya 11 rantai ini terputus ya. Jadi pakar keamanan dan pendiri mengatakan bahwa blockchain atau rantai lain ini mungkin akan menyusul guys. Jadi kalau kalian belum tahu, multi-chain ini merupakan salah satu platform bridging ya yang support untuk beberapa blockchain besar guys ya. Dan di sini setidaknya ada sekitar 11 blockchain yang disupport ya untuk multi-chain ini guys. Ini keren banget ya. Kemudian multi-chain ini pada hari Rabu kemarin ya mengatakan bahwa mereka menangguhkan layanan untuk rantai keychain, kemudian public mint, Dinochain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, Onus, Omex, Findora, dan Plank, karena CEO-nya ini tidak ada guys. Jadi meskipun data yang tersedia menunjukkan ya bahwa blockchain teratas yang terkena dampak yaitu Ekta, Onus, Omex, Findora, Plank, dan Mint ini menyumbang lebih dari 55,5 juta dolar ya dalam kapitalisasi pasarnya. Kemudian multi-chain ini juga melayani Ethereum dan Binance Smart Chain juga ya, sehingga terdapat 1,45 miliar dolar aset yang disimpan dalam smart contract multi-chain ini guys. Jika bridging atau jembatan multi-chain ini tidak dapat memproses transaksi, maka akan terdampak ya negatif pada semua chain yang terhubung dengannya guys. Menurut Basas, dia menjelaskan bahwa situasinya itu sangat bermasalah untuk rantai di mana multi-chain ini bertindak sebagai kustodian di satu rantai dan penerbit token yang dibungkus ya atau di wrap di rantai lainnya guys. Tidak hanya jaminan ini akan hilang, tetapi juga nilai token yang dibungkus atau di wrap ini akan menjadi nol karena tidak dapat dikonversi kembali ke token yang mendasarinya. Masalah di multi-chain ini dimulai akhir bulan lalu ya ketika CEO-nya ini menghilang guys. Namun rumor yang belum dikonfirmasi menyebar tentang penangkapannya di China, dalam sebuah industri yang dibangun di sekitar gagasan bahwa jaringan blockchain seharusnya itu tidak memiliki satu titik kegagalan.
Mungkin ironis ya bahwa layanan terdesentralisasi yang menghubungkan jaringan-jaringan tersebut pada kenyataannya tidak guys. Multichain tidak menanggapi ya permintaan komentar dari The Deviant ini. Kemudian Sahar Madar sebagai kepala produk keamanan di platform penyimpanan dan juga penyelesaian aset digital Fireblocks mengatakan bahwa ini bermuara ya pada bagaimana multichain mengimplementasikan jaringan dan sistemnya dalam dua aspek. Salah satunya adalah redundansi dan kedua adalah keamanan. Meskipun merupakan protokol terdesentralisasi, kurangnya redundansi dalam kasus akses server terpusat multichain pada akhirnya menyebabkan riak besar ya dalam likuiditas di bagian hilir guys. Seperti yang dikatakan oleh Madar, satu orang tidak menjawab telepon selama 24 jam dan tiba-tiba semua orang khawatir akan potensi kerugian miliaran dolar. Madar juga mengatakan bahwa karena satu pihak dengan akses pusat dapat dipaksa, dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak berwenang dan dengan demikian itu dapat dikompromikan guys. Sejauh mana satu orang ini harus memiliki pengaruh penting terhadap platform yang terdesentralisasi. Kemudian pihak-pihak yang terkena dampak ini sudah merencanakan yang terburuk ya. Jadi daripada menunggu lebih lama lagi setelah jeda selama seminggu, Coreum ini mendapati dirinya terdorong untuk membuat keputusan strategis. Ini menurut Bases, dan solusi Coreum ini adalah solusi non penahanan atau kustodian ya untuk memberdayakan pengguna untuk membakar token core mereka secara langsung di rantai XRP Lab yang kemudian dapat diambil di mainnet Coreum, kata Bases. Seraya menambahkan ya bahwa tujuan dibalik keputusan tersebut adalah untuk menghindari gangguan sebesar ini di masa mendatang guys. Titik sentral kegagalan yang mengakibatkan penangguhan layanan adalah salah satu alasan Brent Xu, pendiri dan juga CEO protokol peminjaman DeFi Yumi, menunjukkan jembatan ini sebagai salah satu risiko utama yang perlu Anda perhatikan guys. Jembatan saat ini sangat buruk ya karena sangat berbahaya, kata Xu, menambahkan bahwa bridge atau jembatan ini dapat diretas atau memungkinkan validator menjadi sasaran yang mengakibatkan hilangnya layanan. Madar juga mengatakan bahwa situasi yang berkembang dengan multichain ini akan menjadi titik referensi di masa depan untuk titik kompromi tunggal yang akan menjadi pelajaran ya untuk membangun ekosistem yang lebih tangguh. Xu mengatakan bahwa siapapun yang membangun jembatan atau bridge lain atau bahkan meningkatkan multichain di masa depan akan mengambil pelajaran di masa lalu katanya. Tetapi masalahnya adalah bahwa pelajaran masa lalu untuk kripto ini sangat mahal. Jadi kita tunggu aja guys perkembangan dari hilangnya CEO untuk multichain ini karena pasti ada efeknya lah ya dari ekosistem multichain itu sendiri, dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi harga dari token multichain yaitu Multi. Kita akan update lagi dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru guys, dimana di sini diinformasikan bahwa US Senate atau Senat Amerika Serikat ini akhirnya ya mengesahkan untuk rancangan undang-undang untuk debt ceiling bill atau rancangan undang-undang pagu utang dari Amerika Serikat ini guys. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat ini telah meloloskan rancangan undang-undang untuk debt ceiling ya atau pagu utangnya yang memberi wewenang kepada Amerika Serikat untuk meminjam lebih banyak uang lagi guys. Jadi pada Kamis malam Senat menyetujui ya rancangan undang-undang tersebut dengan suara 63 banding 36, dan rancangan undang-undang ini mendapat dukungan dari 44 anggota Partai Demokrat, kemudian 17 anggota Partai Republik dan 2 anggota independen. Sekarang ya, untuk rancangan undang-undang tersebut itu harus ditandatangani oleh Presiden Joe Biden untuk menjadi resmi guys. Setelah itu, untuk batas atas pinjaman sebesar 31,4 triliun US dollar akan ditangguhkan. Sebelumnya ya, diproyeksikan bahwa pemerintah ini akan mencapai batas pinjamannya pada tanggal 5 Juni. Namun dengan DPR dan Senat yang sangat cepat ya melakukan pemungutan suara pada rancangan undang-undang tersebut, Amerika Serikat mungkin dapat menghindari default. Gagal bayar akan membatasi kemampuan pemerintah untuk meminjam dana tambahan atau membayar tagihan-tagihan yang jatuh tempo. Bahkan hal ini juga akan mengancam kerusakan di luar negeri dan berdampak pada harga, suku bunga KPR dan lain-lain ya di negara-negara lain guys. Kemudian beberapa perdebatan diperkirakan akan terjadi di Senat guys sebelum keputusan akhir. Oleh karena itu para senator pada awalnya mengusulkan 11 amandemen terhadap rancangan undang-undang debt ceiling ini, namun semuanya ditolak dengan cepat. Hal ini membuka jalan ya untuk pemungutan suara terakhir. Dan sekarang bahkan jika salah satu amandemen telah disahkan, maka seluruh rancangan undang-undang tersebut itu akan dikirim kembali ke DPR. Hal itu pada giliran
kehadirannya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit karena bom waktu ini sudah berdetak guys ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, beberapa hari ini informasi yang lagi panas untuk debt ceiling dari Amerika ini ya, untuk jatuh tempo masa hutangnya yang segera harus dibayar ya. Dan tentu saja ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan beberapa hari ini karena efeknya ini akan sangat besar banget ya jika saja debt ceiling ini tidak disetujui. Tapi sebenarnya ya, debt ceiling ini hanya menunda bom waktu ini meledak guys ya. Dan pada akhirnya pun cepat atau lambat debt ceiling ini akan tidak bisa dilakukan lagi, dan Amerika pun harus segera mengambil langkah konkret ya untuk segera menyelesaikan masalah ini sebelum jatuh temponya ini datang lagi ya, dan harus bisa menyelamatkan ekonomi Amerika tentunya guys ya. Oke, kita akan update lagi nanti bagaimana perkembangannya ya, khususnya untuk debt ceiling dari Amerika Serikat ini. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir ya dari harian Crypto Slate, di mana di sini informasinya ya cukup ramai diperbincangkan juga, di mana pergantian logo dari Twitter yang dulu pernah dilakukan ya oleh Elon Musk menjadi logo Doge ini diangkat guys sebagai bukti ya dalam gugatan hukum. Nah, ini menarik ya. Jadi fakta dan bukti baru ini dapat melawan upaya Elon Musk sebelumnya ya untuk mengabaikan kasus ini guys. Jadi fakta dan bukti baru mengenai perdagangan kripto dan aktivitas promosi Elon Musk disorot dalam kasus hukum yang telah diubah ya pada tanggal 31 Mei ini guys. Jadi pengajuan terbaru ini membawa bukti baru tentang dugaan manipulasi pasar yang dilakukan Elon Musk. Jadi kemarin itu banyak berkembang ya istilahnya itu kayak tuduhan yang dilakukan oleh Elon Musk ini, bahwa Elon Musk ini melakukan insider trading guys, atau perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam. Dimana seperti yang kalian tahu ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Elon Musk ini, khususnya yang ada di Twitter ya, ini akan membuat harga salah satu tokennya yaitu Dogecoin ya, ini akan bisa melambung tinggi. Apalagi kemarin waktu Twitter diganti logonya ya menjadi Dogecoin itu, yang tentu saja mengakibatkan harga dari Dogecoin ini melambung tinggi, dan disitulah yang menjadi indikasi ya bahwa Elon Musk ini melakukan insider trading guys. Nah di sini penggugat mencatat ya dalam pengajuan bahwa Elon Musk itu sempat mengganti logo burung Twitter dengan logo Dogecoin, dan ini bertepatan dengan harga Doge yang naik 30% ya, dan kemudian turun setelah logo aslinya ini dikembalikan guys. Perubahan logo tersebut terjadi pada April 2023 kemarin ya, bukan pada April 2022 seperti yang disebutkan dalam pengajuan kasusnya. Namun demikian, hal ini berkorelasi dengan perubahan pasar yang signifikan seperti yang diklaim. Pengajuan tersebut juga mengklaim bahwa Elon Musk ini bertanggung jawab ya atas perusahaan Dogecoin secara keseluruhan, dan bahwa ia memiliki hubungan fidusia ya dengan aset tersebut seperti yang diperlukan untuk klaim perdagangan orang dalam guys, atau insider trading. Ia juga mengklaim bahwa Dogecoin adalah sekuritas di bawah Exchange Act, dan dikatakan bahwa wallet paus Dogecoin ini adalah milik Elon Musk dan Tesla ya, telah diidentifikasi guys. Pengajuan tersebut ya juga menuduh bahwa Elon Musk ini memanipulasi pasar Bitcoin ketika Tesla memperdagangkan Bitcoin, dan perusahaan telah membeli dan menjual Bitcoin sejak 2021 kemarin. Terakhir, amandemen tersebut bermaksud ya untuk menghapus The Dogecoin Foundation sebagai terdakwa, dan laporan terpisah dari Reuters juga menunjukkan ya bahwa hakim kasus ini telah mengabulkan permintaan ini guys. Perkembangan ini mengikuti peristiwa sebelumnya ya dalam kasus Johnson dan juga Elon Musk ini ya. Para penggugat memulai kasus tersebut pada bulan Juni 2022 dan meminta ganti rugi sebesar 258 miliar dolar guys. Kemudian Elon Musk dan juga Tesla berusaha untuk membatalkan kasus tersebut sekitar bulan April 2023. Dengan memperkenalkan fakta dan bukti baru ini ya, maka para penggugat berniat untuk membuktikan ya bahwa tuduhan mereka ini tidak sia-sia guys. Elon Musk dan Tesla bisa saja berhasil menggugurkan kasus ini guys. Dan menurut Reuters, Hakim Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas kasus ini telah mengatakan dalam sebuah perintah bahwa ia kemungkinan besar akan mengizinkan pengaduan yang telah diubah, yang sekarang telah diubah untuk ketiga kalinya guys. Jadi ini cukup ramai diperbincangkan ya saat ini tentang adanya insider trading dari Elon Musk ini, dan nanti kita akan update lagi ya perkembangan dari kasus ini guys. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa pasokan untuk Ethereum guys di bursa ini turun ke rekor terendah guys. Nah ini menarik ya. Jadi Ethereum sebagai mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya telah mengalami pergeseran yang signifikan ya dalam dinamikanya, di mana pasokan Ethereum di bursa ini berada di titik terendah sepanjang masa guys, sebesar 9,9%. Sebuah tren yang mengindikasikan meningkatnya minat dan kepercayaan terhadap penyimpanan sendiri di dalam komunitas kripto itu guys. Hal ini menurut data dari perusahaan
perusahaan analisis mata uang kripto populer yaitu Santiment, dan pergeseran dari bursa ke arah penyimpanan sendiri ini di mana individu memegang kunci pribadi mereka sendiri daripada mempercayakannya ke bursa guys. Memiliki implikasi yang substansial karena ini menandakan ya bahwa lebih banyak investor yang memilih untuk menyimpan Ethereum mereka dalam jangka panjang. Sebuah langkah yang berpotensi mengetatkan pasar dan memberikan tekanan ke atas untuk harganya guys. Sederhananya, dengan lebih sedikit pasokan di bursa berarti lebih sedikit token yang tersedia ya untuk dibeli, yang berarti permintaan yang lebih tinggi dapat memberikan pengaruh yang lebih besar pada harga token tersebut guys. Walaupun bursa menawarkan kemudahan, bursa juga mewakili satu titik kegagalan yang mengekspos pengguna terhadap risiko peretasan dan kegagalan sistem. Dengan mengambil kendali atas kunci pribadi mereka sendiri, maka para penggemar kripto menunjukkan tingkat kecanggihan yang lebih tinggi dan komitmen yang lebih besar ya terhadap prinsip-prinsip desentralisasi yang menopang pergerakan kripto. Menambah momentum positif Ethereum, biaya transaksi rata-rata mata uang kripto ini baru-baru ini ya kembali ke level yang lebih terjangkau guys setelah mencapai level tertinggi di 2023 sebesar $14 per transaksi guys pada awal bulan Mei kemarin. Biaya yang lebih rendah ini meningkatkan kegunaan jaringan Ethereum dengan membuatnya lebih hemat biaya bagi pengguna untuk melakukan transaksi dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi, sehingga mendorong penggunaan jaringan yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan proposisi nilai dari Ethereum. Seperti yang dilaporkan oleh Crypto Globe juga ya, yang mendukung penurunan pasokan di bursa adalah platform perdagangan kripto KuCoin yang pada September 2021 melihat ribuan alamat setorannya mengirimkan Ethereum senilai puluhan juta dolar ke alamat yang terbakar atau alamat mati ya, untuk alasan yang tidak jelas guys. Peristiwa yang tidak biasa ini ya, yang berlangsung selama 3 hari mulai 7 September melibatkan lebih dari 3.500 transaksi stablecoin USDT Tether dan juga Ethereum. Menurut informasi yang pertama kali ditemukan oleh Direktur Coinbase, Cannon Grogan, yang menunjukkannya dengan menggunakan data Arkham Intelligence. Selain itu, Ethereum mengalami peningkatan pada tahun 2021 ya, yang dikenal sebagai EIP 1559, yang memperkenalkan mekanisme untuk membakar sebagian biaya gas dengan setiap transaksi. Peningkatan tersebut ditambah dengan penggabungan baru-baru ini yang membuat Ethereum menjadi jaringan proof of stake telah membuat total pasokan Ethereum turun ya karena biaya transaksi yang dibakar ini guys. Pasokan Ethereum turun sekitar 275 juta dolar ya atau 143.000 Ethereum yang dihancurkan pada Mei 2023 setelah 56.680 token dikeluarkan dan 199.670 yang dibakar. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pasokan negatif sebesar 1,46% ya, dan menunjukkan bahwa Ethereum menjadi deflasi yang menurut beberapa orang dapat membantu meningkatkan harga mata uang kripto di masa depan jika permintaan meningkat. Seperti yang dilaporkan oleh Van Eck, manajer aset global, memperkirakan bahwa Ethereum ini dapat mencapai harga $11.800 per Ethereumnya ya pada tahun 2030 nanti, berdasarkan model penilaian yang memperhitungkan hard fork baru-baru ini dan persaingannya dengan T-bills Amerika Serikat. Model ini memperkirakan pendapatan, arus kas, dan kelipatan Ethereum dengan menggunakan berbagai asumsi dan skenario. Dan model ini juga mengakui peran Ethereum sebagai aset penyimpan nilai dan jaringan penyelesaian global untuk platform kontrak pintar guys. Jadi kita tunggu aja efek dari pasokan Ethereum yang mencapai rekor terendah ini ya, karena tentu saja semakin sedikit pasokan di bursa atau di exchange ya untuk Ethereum, maka menjadi indikasi bahwa banyak orang yang lebih suka menyimpan aset mereka daripada menjual mereka guys, sehingga tentu saja akan mengakibatkan pasokannya lebih sedikit di bursa dan permintaannya akan semakin tinggi. Oke, kita lanjut informasi berikutnya, dan ini cukup menarik guys, seperti yang dilaporkan dari harian Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa Floki Inu untuk para penggunanya sekarang dapat berbelanja di AliExpress dengan menggunakan token Floki guys. Ini menarik ya. Jadi mata uang kripto yang terinspirasi dari meme populer yaitu Floki Inu ya dengan kode tokennya Floki, baru-baru ini mengumumkan bahwa para penggunanya ini dapat membeli produk di AliExpress, salah satu platform e-commerce terkemuka di dunia, dengan menggunakan mata uang kripto tersebut guys. Integrasi ini telah difasilitasi melalui shopping.io, sebuah platform yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan mata uang kripto. Fitur baru ini memungkinkan pengguna ya untuk bisa menelusuri dan membeli lebih dari 100 juta item yang tersedia di AliExpress, platform yang mengirim ke lebih dari 200 negara ya, dan memastikan bahwa sebagian besar basis pengguna Floki Inu dapat memanfaatkan fitur ini
Dengan demikian meningkatkan kegunaan praktis untuk token Floki Inu ini guys. Shopping.io, sebuah platform yang didedikasikan untuk menjembatani kesenjangan antara mata uang kripto dan e-commerce, berperan penting ya dalam integrasi ini guys. Platform ini memfasilitasi transaksi menggunakan berbagai mata uang kripto, dan sekarang guys termasuk Floki Inu ini yang memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman berbelanja tanpa hambatan di platform seperti AliExpress. Pengenalan Floki Inu di AliExpress menandai perluasan yang signifikan ya dari ekosistem Floki, yang mencerminkan penerimaan dan kegunaan mata uang kripto yang semakin meningkat ya di dunia e-commerce. Untuk Floki Inu, mata uang kripto yang terinspirasi dari anjing peliharaan Elon Musk ini ya, merupakan tonggak sejarah yang penting, dan seperti yang dilaporkan oleh Crypto Globe, Floki awal bulan ini terdaftar di bursa mata uang kripto terkemuka Binance bersama dengan meme koin populer PP yang terinspirasi dari meme terkenal dan karakter kartun Pepe the Frog, dan diperkenalkan ke pasar pada tanggal 17 April 2023 ini guys. Nah, ini menarik ya, artinya dengan update ini para pengguna ataupun para holders Floki yang ingin melakukan transaksi atau berbelanja di AliExpress bisa menggunakan token Floki Inu mereka guys untuk menyelesaikan transaksinya guys, atau bisa dibilang sebagai alat pembayaran di AliExpress ini. Ini tentu saja akan membuat ekosistem dan juga adopsi khususnya untuk Floki Inu ya akan sangat bagus banget dan bisa mendongkrak harga dari Floki Inu sendiri. Dan juga saja banyak yang menggunakan Floki Inu sebagai alat pembayaran di AliExpress ini ya, ini akan sangat keren banget guys. Dan tentu saja jika adopsi dari Floki Inu ini sangat masif, maka tidak menutup kemungkinan ya token-token yang lain ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya untuk bisa terintegrasi dengan e-commerce dan menjadi salah satu bagian dari pilihan untuk pembayarannya guys. Ini akan sangat keren banget ya ke depannya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kalian bisa tulis saja di situ ya. Kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.